Waktu itu saya punya pilihan harus pulang naik angkot atau saya makan bakso. Jadi kalau misalnya saya makan bakso, otomatis saya pulang jalan kaki. Begitupun sebaliknya gitu. Nah mungkin teman-teman di sini udah lumayan secara ekonomi lebih bagus dibandingkan saya pada saat itu. Singkat cerita, tahun 2014, papa saya dipanggil Tuhan gitu. Dalam kondisi ekonomi yang kurang bagus, ditambah saya waktu itu kelas 2 SMA, papa dipanggil Tuhan. Jadi ceritanya waktu pas saya lagi di kantin, waktu habis selesai ibadah rokris, jam sekitar pukul jam 12 atau jam 1, saya ditelepon, Peter, hari ini langsung ke rumah sakit. Abang saya telepon, ada apa? Saya bilang, papa lagi di rumah sakit. Habis itu, kenapa, ada apa gitu? Papa sakit gitu. Terus abang saya bilang, datang aja ke rumah sakit. Ya kenapa emang ke rumah sakit, ada apa? Ini lagi jadwal pelajaran gitu kan. Waktu saya masih ketua rokris waktu pas SMA, lagi jadwal pelajaran. Akhirnya kakak saya bilang, papa udah gak ada gitu. Saya cukup kaget juga pada saat itu kan. Akhirnya saya langsung kemas barang saya bilang sama guru, saya izin, saya pergi ke rumah sakit. Akhirnya guru saya nganterin 2 orang ke rumah sakit karena mama saya waktu itu pengen pingsan di rumah sakit gitu. Akhirnya saya datang. Pada saat itu di pikiran saya hanya satu, masa depan saya udah pupus gitu. Karena pada saat papa saya meninggal, ekonomi mulai membaik pada saat itu. Nah, ternyata Tuhan berkata lain. Pada saat ekonominya membaik, papa dipanggil Tuhan gitu pada saat itu. Habis itu, singkat cerita, pada saat saya ingat pada saat sebelum meninggal, papa pernah bilang, kita pernah ngobrol gitu, sharing. Saya bilang, aku mau lulus, aku udah kelas 2 SMA pada saat itu. Aku mau lulus, kira-kira kerja atau kuliah gitu. Saya ngotot pengen kerja. Papa cuma bilang gini, kalau misalkan rumah ini pun harus dijual buat kamu kuliah, papa akan jual rumah ini. Karena pendidikan itu nomor 1. Apalagi buat orang-orang Batak ya. Kalau misalkan teman-teman orang Batak, pendidikan itu nomor 1. Rumah ini dijual pun gak apa-apa, asalkan kamu bisa kuliah. Singkat cerita, saya gak ngerti lagi pada saat itu saya harus kuliah dengan biaya dari mana. Saya lulus, saya milih kuliah, dan puji Tuhan teman-teman, 4 tahun saya berkuliah, 4 tahun saya gak pernah kesusahan dalam membayar uang kuliah. Tuhan cukupkan satu demi satu uang kuliah saya sampai saya lulus. Tahun buat Tuhan teman. Saya diberikan Tuhan anugerah. Waktu pada saat saya SMA waktu itu sama juga. Guru saya nyamperin waktu itu, tiba-tiba dia kasih formulir, Pit, besok hari Sabtu datang ke wali kota. Ada apa? Pokoknya datang aja ke wali kota. Saya datang ucap datang. Terus pas saya lihat spanduknya di depan wali kota, selamat datang calon peserta paskibraka. Waduh, saya nggak tahu waktu itu ada seleksi paskibraka waktu itu. Tiba-tiba saya datang di prank sama guru, tiba-tiba datang, selamat datang calon peserta paskibraka. Singkat cerita, saya udah datang di sana, yang lain udah pada balai buat botak, pada bawa surat administrasi, saya rambutnya panjang, saya nggak bawa surat apa-apa, saya datang aja. Saya datang, ditanyain sama kakak yang seleksi paskibra, kamu niat nggak di sini ikutan paskibra? Saya bilang, saya disuruh sama guru saya nggak niat di sini. Saya bilang gitu, yakin kamu? Yakin. Udah saya bilang saya yakin nggak ikut paskibra, tapi tetap saya lolos teman-teman. Saya lolos sampai ke DKI lagi. Jadi dari Jakarta Pusat saya lolos sampai ke DKI waktu itu. Tapi hari ketiga tes, akhirnya saya gagal. Saya dikembali lagi ke Jakarta Pusat di wali kota. Di wali kota karena udah saya botakin kepala, rambut botak, kepala muka hitam, habis itu badan kurus. Akhirnya saya bilang, saya nggak kuat deh ke paskibra, saya mundur aja. Nggak berhenti di situ, guru saya kasih formulir lagi. Udah berapa lama guru saya kasih formulir lagi. Pit, ikut wakilin sekolah. Waktu yang diminta perwakilan kurang lebih ada 4 orang, 2 cewek, 2 cowok. Mau saya 1 waktu itu. Saya ikutan, ternyata namanya Abang Nebuku pada saat itu. Saya datang ke samping wali kota Jakarta Pusat. Saya ikutan. Dan dari 4 orang teman-teman, cuma 1 yang lolos.
itu adalah saya yang lolos. Jadi waktu itu teman-teman ada kurang lebih 300 orang yang ikutan jadi calon peserta gitu. Ikutan 300 orang. Lawan saya adalah anak UI, anak UGM, anak Universitas Sudirman. Saya datang dengan badan kurus waktu itu, saya cuma SMA kelas 2, saya ikutan. Puji Tuhan saya lolos. Dan walaupun waktu itu nggak menang sebagai pemenang juara kedua atau 3 gitu, tapi at least saya mengalahkan 300 orang dari teman-teman yang kuliah yang lebih pintar karena saya cuma ngandelin satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Nggak berhenti di situ, saya kuliah tahun 2017, 2018, 2019. Berturut-turut saya ikutan pertama namanya Duta Genre Indonesia. Jadi dari tingkat Jakarta Pusat, ini ditayangin. Dari tingkat Jakarta Pusat, habis itu saya lolos masuk ke tingkat DKI Jakarta. DKI Jakarta waktu itu pas di backstage gitu ya, karena pesertanya banyak banget, saya nggak bisa hafalin satu-satu gitu kan. Pada saat di backstage, saya cuma berdoa sama Tuhan. Di saat yang lain lagi ngobrol, lu lulus nggak? Tadi pertanyaannya gimana gitu. Saya cuma berdoa, saya duduk. Ada satu ayat yang berkati saya. Bukan karena kuat dan gagahmu, bukan karena pedangmu, tetapi karena aku, firman Tuhan. Ayat itu sangat memberkati saya. Habis itu saya keluar dari panggung, keluar dari backstage gitu ya. Saya masuk ke panggung, disebutin juara harapan 2. Wah, keluar kan? Wah, nama saya belum disebut gitu. Juara harapan 1, keluar lagi. Wah, nama saya belum disebut juga. Jangan-jangan saya nggak menang kali ya, atau juara 3 gitu kan. Juara 3 disebutin lagi. Wah, saya belum disebut juga gitu kan. Wah, ini udah pasti nggak menang nih. Tinggal juara 2 sama juara 1. Juara 2 sama juara 1 waktu itu disandingkan gitu ya. Gua gitu, habis itu yang pemenang sebelumnya ngasih selempang. Ternyata oleh karena Tuhan yang diselempangin juara 1 saya. Saya pergi dikirim ke nasional Duta Generasi Berencana Indonesia waktu dari BKKBN. Saya dikirim, itu saya ngelawan 34 provinsi. Satu provinsi kirim 4 orang. Jadi 34 kali 4 itu kurang lebih ada 100 sekian orang ya. Saya ngelawan itu, dan puji Tuhan, saya jadi juara favorit waktu itu. Juara favorit Duta Genre Indonesia. Dan keempat teman saya, satu saya sama 3 orang teman saya semuanya menang, kita bawa piala, bawa ke Jakarta waktu itu. 2018 saya ikutan lagi namanya Putra Bahari Indonesia. Sama juga, badan saya putih kan ya. Bukannya sombong ya. Badan saya putih gitu walaupun saya Batak, tapi puji Tuhan gak ngasih muka yang Batak gitu, puji Tuhan. Karena mama saya Sunda, papa saya Batak gitu. 2018 saya ikutan namanya Putra Bahari Indonesia. Saya nggak sangka saya ikutan Putra Bahari Indonesia. Saya pikir kontingen DKI Jakarta atau Jawa Barat lah gitu kan, mewakili kota kelahiran mama saya gitu. Ternyata saya dikasih penempatan mewakili Provinsi Papua Barat. Jadi begitu saya keluar dari backstage, yang lain pada rapi bajunya, saya pakai jerami gitu di sini. Ini udah diwarna-warnain gitu kan. Ada foto di Instagram saya, di sini ada. Pakai jerami gitu keluar, yang lain. Ini kan ruangan waktu di Kementerian Pariwisata. Ruangan tuh dingin banget. Saya keluar nggak pakai baju. Ikutan reward gitu. Ikutan final Putra Bahari Indonesia. Puji Tuhan, ngelawan 34 provinsi yang lain, 33 provinsi yang lain, saya dari Papua Barat sebelumnya itu tidak ada yang memenangkan di situ. Saya dari provinsi Papua Barat, puji Tuhan menang teman-teman. Nah jadi walaupun saya putih dan tidak mewakili Papua Barat pada saat itu, tapi Tuhan kasih percaya saya untuk menang di situ. Singkat cerita, itu 2018. 2019
Ini yang terakhir saya bertanya, pemilihan pageant namanya. Saya punya teman itu banyak abangan di Jakarta. Saya memberanikan diri untuk ikutan abangan di Jakarta waktu saya semester 6 kalau nggak salah, waktu pas kuliah. Seperti biasa, dengan keterbatasan saya nggak punya duit gitu kan, dengan seadanya. Yang lain kan kalau misalkan karantina itu 3 bulan, itu jadi baju tuh harus bagus. Pokoknya office attire, baju kantor harus bagus, smart casual harus bagus, jas segala macam itu semua baru. Saya nggak punya duit, ikutan aja pokoknya, berani dulu lah gitu. Saya ikutan. Waktu itu kurang lebih ada 150 peserta yang ikut jadi calon finalis. Saya ikutan waktu di Wali Kota Jakarta Utara, karantina 3 bulan. Waktu pada saat awal saya ikutan karantina, saya nggak tahu, ini mungkin Tuhan yang bekerja dalam kehidupan saya. Waktu pas ditanyain siapa yang mau jadi ketua angkatan, tangan saya langsung naik, saya jadi ketua angkatan gitu. Akhirnya saya dipilih, jadi ada 3 kandidat, saya dipilih jadi ketua angkatan, Abang Numi. Wah, saya udah senang banget kan. Ternyata pada saat karantina, setelah 3 bulan, saya dinobatkan menjadi harapan 1 Abang Numi. Dan salah satu penilaian yang membuat saya menjadi menang itu adalah karena saya menjadi ketua angkatan pada saat itu. Padahal teman-teman, Abang None Jakarta itu terkenal dengan stigmanya. Kalau misalkan bukan orang Muslim, atau bukan orang Betawi, atau bukan orang Jawa, itu agak sulit. Pertama, saya Kristen. Kedua, suku saya bukan suku mayoritas. Jadi waktu itu saya terpilih sebagai harapan 1, itu menurut saya udah mujizat banget. Mujizat karena apa? Karena saya agama minoritas, suku juga minoritas, tapi saya bisa bawa nama Tuhan sebagai pemenang itu karena Tuhan, teman-teman. Jadi banyak kesaksian dan banyak kemurahan Tuhan dalam kehidupanku yang aku pikir ini merupakan potensi yang Tuhan kasih dalam kehidupanku yang harus aku kembangkan, dan aku harus ceritakan bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Mungkin kalau misalkan di sini, nah ini waktu pas penobatan, saya dapat beasiswa pendidikan gitu, tapi saya nggak pakai sih itu kayaknya dari Budi Mulia gitu. Tapi saya akhirnya nggak pakai. Yang pengen saya saksikan adalah di tengah keterbatasan, di tengah kondisi ekonomi yang kurang baik, Tuhan tetap bekerja lewat kita anak-anak ini. Teman-teman mungkin mikir, aduh Kak, aku ekonominya kurang baik, atau mungkin orang tuaku saat ini kondisinya nggak baik juga gitu. Ada harapan nggak sih buat aku? Saya mau bilang ada, teman-teman. Di tahun 2020 itu awal pandemi kan, awal pandemi 2019-2020, saya mau mencari pekerjaan. Saya baru lulus, fresh graduate. Kalau misalkan pandemi itu teman-teman tahu apa? Susah kan? Susah buat nyari kerja, susah buat nyari lowongan pekerjaan. Tapi oleh kemurahan Tuhan pada saat itu, waktu saya submit skripsi di kuliah, 3 hari kemudian saya dapat offering letter. Offering letter itu adalah surat penerimaan di kantor. Saya mendapatkan pekerjaan yang baik, teman-teman. Pada saat selagi pandemi, pada saat itu lagi orang susah, teman-teman saya semua jarang yang punya pekerjaan. Cuman saya diterima untuk mendapatkan pekerjaan. Pada saat 2-3 hari saya baru lulus dari kuliah. Itu adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan oleh karena kasih anugerah Tuhan juga, setelah 1 tahun saya kerja, saya nggak tahu saya harus bayar dari mana, tapi saya yakin Tuhan pilih saya untuk saya lanjutin sekolah pendidikan S2. Karena saya ingat kata-kata dari papa saya, pendidikan itu nomor 1. Jadi saya saya ambil program S2 Magister Teologi. Karena saya pikir kayak Tuhan mau saya untuk sekolah lagi. Walaupun pada saat itu saya nggak punya biaya ataupun saya nggak punya uang buat bayar
kuliah. Waktu itu pendaftaran cukup besar, nilainya 20 juta. Saya nggak punya duit, saya bilang saya cuma punya nilai nominal segini, saya bayar, yang penting saya masuk dulu. Nanti nextnya Tuhan pasti akan sediakan. Saya masuk dan sampai sekarang, mungkin tahun depan akan lulus, akan diwisuda. Doain aja teman-teman semua, dan itu adalah kemurahan Tuhan semua. Mulai dari saya awal ikutan lomba, ikutan seleksi, saya selalu dibuat Tuhan menang. Dan sampai sekarang saya bisa melanjutkan sekolah pendidikan S2 semua karena kemurahan Tuhan. Mama saya Muslim. Jadi kondisi keluarga kita pun kalau dibilang baik dan cenderung seimbang pun enggak gitu. Dengan kondisi ekonomi juga yang mungkin pada saat itu masih kurang baik, kurang stabil. Tapi Tuhan bawa saya naik dan Tuhan mau menunjukkan, saya yakin buat teman-teman semua Tuhan punya tujuan yang mulia. Gak harus ikutin saya gitu kan. Gak harus ikutin aku teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bidangnya ada di hukum, ada yang di seni budaya, ada yang mungkin jadi atlet, ada juga yang mungkin jadi YouTubers, gitu kan? Karena kalau misalnya orang yang tanya, dulu kan, saya jadi pengacara, saya pengen jadi dokter. Sekarang kalau misalnya anak, sekarang tanya, pengen jadi apa? Pengen jadi YouTubers, gitu kan? Mungkin teman-teman ada di sini yang jadi YouTubers, karena penghasilannya lebih besar. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa di masing-masing pribadi, di masing-masing orang, Tuhan memberikan potensi dan Tuhan memberikan bibit yang harus kita kembangkan. Jadi teman-teman semua, kembangkan potensi yang Tuhan kasih diri kalian, kembangin potensi yang Tuhan telah kasih, rawat itu, dan saya yakin kalau misalnya teman-teman semua rawat, itu akan menjadi hormat mulai bagi nama Tuhan. Kita sekarang buat Tuhan dong. Satu lagu ini cukup memberkati saya banget. Lagu ini bilang betapa dahsyat Engkau Tuhan. Jadi di setiap momen, setiap musim kehidupan kita, yakin dan percayalah bahwa orang bilang tahun 2023 itu tahun resesi ekonomi, tahun gelap. Tapi buat kita orang yang percaya, saya yakin ada pengharapan yang baru buat kita semua. Pencipta segala yang ada, luluskan sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikirannya, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ada di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah. Walaupun yang semua berjalan, semua tak tergoyahkan, Kau tetap ada. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau.
Yesus, hanya Engkau Allah dalam kehidupan kita, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia, walaupun ekonomi gak mendukung, walaupun apa gak mendukung, semuanya bergoncang, saat tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Pesan terakhir dari saya, teman-teman, saya dulu waktu SMP dan SMA kuper orangnya, kurang pergaulan. Tapi saya bersyukur hari ini ketika saya melihat teman-teman saya yang dulu nongkrong, hari ini ketika saya udah ngambil program S2, saya udah bekerja dengan baik, teman-teman yang waktu itu nongkrong, puji Tuhan, sekarang masih nongkrong juga. Nah jadi buat teman-teman semua, firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi buat teman-teman semua, pesan saya adalah ikut pergaulan yang baik, ikutan Rockers. Ada Bapak pembina Pak Abraham ini waktu saya SMA, beliau membimbing saya. Jadi kakak rohani saya sampai hari ini. Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau misalnya teman-teman kalian yang secara pergaulan kurang baik, lebih baik menarik diri dulu, nggak bergaul, dibilang kuper, dibilang kudet, dibilang jamet, gak apa-apa, asalkan nanti masa depan kalian cerah. Tuhan bilang anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan, melesat kepada tujuannya. Tergantung kepada siapa kita bergaul, seperti itulah kita. Jadi advice saya adalah ikuti pergaulan yang baik, yang kurang baik jangan diikuti. Sekian dari saya, Tuhan Yesus berkati. Beliau Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita tadi baru saja mendengar kesaksian dari Kapita dan juga berita firman Tuhan dari Gereja Natal Masa. Selanjutnya kita akan masuk di proses pelayanan Natal. Pertama saya undang untuk maju ke depan kepada Ketua Panitia untuk maju untuk